Salam pemirsa, salam IT News. Jumpa lagi di channel IT News di program berita kami. Hari ini kami akan sajikan berita tentang kasus COVID-19 di Hong Kong tidak terkendali, angka kematian melonjak, dan sistem medis yang dulunya memimpin dunia kini kolaps. Mayat rumah sakit tidak punya tempat untuk meletakkannya dan dijejalkan di bawah tempat tidur pasien yang sekarat. Sistem kepolisian yang diandalkan oleh pihak berwenang untuk karantina wajib juga memiliki 1 dari 10 orang yang terinfeksi. Simak berita selengkapnya. Jumlah kematian harian Hong Kong akibat COVID-19 tetap di atas 100 kasus selama beberapa hari. Pada 6 Maret, 153 pasien meninggal di rumah sakit umum, dan karena sekolah telah dimulai kembali, ada 233 kasus kematian baru pada hari itu. Dalam seminggu terakhir, tingkat kematian di Hong Kong meningkat 3 kali lipat, menjadikannya tingkat kematian tertinggi di negara maju. Pada 6 Maret, jumlah rata-rata kematian per juta penduduk adalah 25,5 di Hong Kong, 4,28 di Amerika Serikat, 2,89 di Korea Selatan, 1,86 di Singapura, dan 1,68 di Jepang. Di bawah dampak epidemi, sistem medis Hong Kong yang dulu dibanggakan telah runtuh selama berhari-hari. Dr. Liang, yang bekerja di rumah sakit umum di Hong Kong, telah memposting di Facebook selama beberapa hari, merekam situasi tragis saat ini di rumah sakit. Dia mengatakan bahwa situasi rumah sakit umum di Hong Kong saat ini lebih buruk daripada rumah sakit kelas 3 di India. Rumah sakit menerima ratusan pasien yang dikonfirmasi setiap hari. Sebagian besar adalah lansia dari panti jompo. Banyak dari mereka hanya bisa berbaring di tempat tidur tandu lipat lebih dari 10 cm di atas tanah. Sudah ada sekitar 100 orang di koridor ruang gawat darurat, dan ratusan lainnya ditempatkan di tempat penampungan sementara. Dengan mudah dapat menginjak mereka jika Anda tidak hati-hati. Dr. Liang dengan enggan mengatakan bahwa pada satu titik, 1/5 staf medis di departemen tempat dia bekerja sedang cuti sakit, dan staf medis lainnya kelelahan. Untuk pasien yang terinfeksi, tidak banyak yang bisa dilakukan perawatan medis. Mereka hanya bisa memberikan oksigen, obat intravena, obat penghilang rasa sakit, dan antibiotik. Mereka pasien merintih atau berteriak kesakitan, tapi kami tidak ada waktu untuk melihat mereka. Mereka hanya berbaring dan menunggu nasib mereka, tulisnya. Dr. Liang menggambarkan situasi tragis saat ini kepada putri seorang pasien tua. Sekitar 400 pasien telah menunggu tempat tidur di rumah sakit selama beberapa hari. Staf medis dan pasien seperti awak dan penumpang Titanic. Setelah kapal jatuh ke gunung es, semua orang berjuang di laut. Dr. Liang mengatakan, membungkus jenazah sudah menjadi rutinitas kami sehari-hari. Kami akan meletakkan kantong mayat di bawah tempat tidur pasien yang akan meninggal. Saya telah mengalami 2 jam kerja, telah ada 5 pasien meninggal. Dr. Liang mengatakan kepada Central News Agency bahwa dia hanya bisa melihat pasien berjuang untuk mengambil nafas terakhirnya. Sulit bagi saya juga, tetapi kami tidak punya waktu untuk berhenti atau menangis karena banyak pasien yang masuk ke rumah sakit, dan kami hanya bisa membantu para pasien yang masih hidup untuk terus berjuang. Dalam menghadapi pandemi yang melonjak, pemerintah Hong Kong masih menerapkan kebijakan 0 kasus Beijing dan memaksakan apa yang disebut tes penuh. Namun kepolisian Hong Kong yang mengandalkan karantina wajib resmi juga menghadapi dilema infeksi skala besar. Jumlah petugas polisi garis depan yang harus mengkarantina diri mereka sendiri atau anggota keluarga mereka telah melonjak dari 300 hampir 2 minggu lalu menjadi lebih dari 3.000, terhitung lebih dari 10% dari seluruh pasukan. Dilaporkan bahwa polisi sedang mempelajari pendirian kamar di pusat panggilan polisi remaja Pat Heng dan rumah liburan polisi Tung Se untuk isolasi petugas polisi yang dikonfirmasi. Sekian IT News hari ini. Terima kasih telah menonton, dan silahkan subscribe channel ini dan bagikan ke teman-teman Anda. Jika Anda memiliki opini, silahkan beri komentar di bawah ini. Sampai jumpa.